Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah dan ikhwas yang kami cintai, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di tempat ini setelah 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan ya. Allah Subhanahu wa taala pisahkan kita untuk sementara waktu. Dan alhamdulillah terakhir pertemuan ada di tempat sana ya, karena masjid masih direnov dan alhamdulillah masjid dan musola ini sudah bisa kita manfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jerih payah pun demikian dengan donasi-donasi dari para muhsinin dan para donatur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu di antara lembaran dan catatan amal baik mereka, Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah berada di awal bulan Dzulqa'dah ya. Tapi ada yang mungkin luput dari pengamatan kita. Ada satu hal yang perlu kiranya saya ingatkan lagi. Seharusnya bisa disampaikan ini di bulan Syawal kemarin. Namun tidak ada yang salah dan juga belum terlambat dan telat untuk kita sampaikan, karena ini berkaitan dengan efek dan pengaruh besar setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah musim-musim kebaikan, di mana kita tidak akan menjumpai hari-hari terbaik, di mana aktivitas kita ini hampir semuanya penuh dengan amalan ibadah. Lisan selalu berzikir, membaca Al-Quran, dan merasa enggan untuk ghibah, namimah, adu domba orang lain. Itu hampir kita jumpai di bulan Ramadan. Kita bisa bangun pagi hampir setiap hari selama 1 bulan jam 3. Itu pun bisa kita pastikan hanya sepertinya di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain biasanya kita bangun baru ketika azan subuh ya. Kita mampu untuk menjaga perut kita keroncongan, menahan lapar dan dahaga, tidak hanya 1-2 hari, 1 bulan ya. Itu pun di kapan? Di bulan Ramadan. Bahkan kita mampu untuk sholat 11 rakaat itu hampir setiap malam, kadang 11, kadang 2, 3, dan itu rutin tiap malam. Itu hampir tidak kita jumpai di luar bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan ini saja. Maka oleh karena itu, tatkala kita meninggalkan musim-musim kebaikan, pasti ada rasa kerinduan. Rindu gak dengan bulan Ramadan? Ya, rindu apanya? Kangennya, kolak pisangnya, makanannya. Taib, adik-adikku yang kami cintai, tentu ada kerinduan ya, untuk bisa bersama-sama melayani tamu agung ini. Ada rasa kerinduan untuk berpuasa, ada rasa kerinduan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan, dulu kita membaca Al-Quran, subhanallah, ada kompetisi, ada persaingan di antara teman-teman kita. Dapat berapa kamu? Saya dapat beberapa juz. Ada keinginan untuk balap, untuk menyaingi dan mengungguli. Tapi kompetisi seperti ini sangat bagus ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba seperti ini dituntut, dianjurkan, karena dalam kebaikan ya. Tapi saat ini subhanallah, kalau seandainya kita mau berlomba-lomba dalam baca Al-Quran, kayaknya ya kita menang, sebab nggak ada pesaing
yang lain sudah malas semua. Itu pun yang sama ketika kita mau sholat malam. Ayo kayak dulu lagi, mungkin barangkali kita satu-satunya. Yang lain sudah mulai undur diri, nyerah. Maka oleh karena itu, jamaah dan adik-adikku yang kami cintai, ya, ada satu hal dan satu sunnah yang hampir hilang dan bisa kita katakan punah di zaman ini. Ini menjadi sunnah dan kebiasaannya para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu, ya, itu memiliki satu kebiasaan yang pernah disampaikan oleh generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Dan itu diungkapkan oleh salah satu di antara tabi'in karena menjadi saksi hidup, yang bernama Al-Mu'alla ibnu Fadl rahimahullah ta'ala. Jadi Mu'alla ini kan generasi tabi'in, melihat ada satu kebiasaan yang hampir dirutinkan oleh para sahabat. Apa yang mereka rutinkan, jemaah? Ya, Al-Mu'alla menuturkan kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata asyhur qabla Ramadan. Kebiasaan yang pertama, para sahabat ini sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan apa? Bulan Ramadan. Ada kebiasaan yang kedua, setelah Ramadan sudah berlalu, kebiasaan ini juga tidak pernah mereka tinggalkan. Apa itu? Wa yad'unahu sittata asyhur ba'da Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, mereka tetap berdoa kepada Allah. Sittata asyhur itu berapa bulan? Sittah, 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita baca potret pun demikian kebiasaan semangat mereka di dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan luar biasa para sahabat. Lawang persiapannya berapa tadi? 6 bulan sebelumnya. Kebiasaan yang kedua, setelah Ramadan pergi, ternyata lisan mereka belum bisa berpisah dengan Ramadan. Hati mereka belum mau menjauh dari bulan Ramadan. Makanya mereka tetap berdoa. Berapa bulan setelah Ramadan doanya? 6 bulan. Setelah Ramadan pergi, mereka tetap berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Ayyataqabbala minhum. Selama 6 bulan, berarti kalau kita hitung itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu mereka senantiasa berdoa ayyataqabbala minhum, agar seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekali dua kali, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, dan bukan pula 1-2 bulan. Tapi berapa bulan? 6 bulan. Kenapa mereka berdoa begitu panjang dan lama sampai 6 bulan berdoa agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima? Apa alasannya? Alasan yang pertama, ya, mereka menyadari bahwasanya kewajiban bagi seorang hamba itu selalu beribadah kepada Allah dan tidak boleh musiman. Kita sadar banyak di antara kaum muslimin ini ibadah kepada Allah itu musiman. Pas lagi viral ikut, lagi musim ibadah baca Quran, lagi musim Ramadan mereka datang ke masjid. Kita bahagia enggak? Bahagia. Tapi kita pun sedih ketika Ramadan berlalu, masjid Al-Quran mushafnya sudah enggak dibuka lagi. Qiyamul Lail hampir tidak kita temukan. Kita sedih di sininya. Maka disinilah kemudian para sahabat beda kualitasnya, beda level. Mereka ingin mengingatkan kepada diri mereka dan kita semua bahwa seorang muslim itu harus beribadah setiap waktu kapanpun. Tidak boleh beribadah hanya musiman. Makanya di kalangan para ulama itu ada yang mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kun, jadilah hamba-hamba Rabbani dan jangan jadi hamba musiman hanya di bulan Ramadan.
Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rabbani. Artinya apa Rabbani? Ya kita beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada yang sudah sampai surat Al-Hijr? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah. Sampai kapan kita ibadah, Ustaz? Ya, ini sudah kelas 12, ini sudah kuliah, ini sudah S1. Sampai kapan kita berhenti ibadah? Ibadah itu gak akan berhenti sampai hatta ya'tiyakal yakin. Al yakin di sini adalah kematian. Maka kita sebelum mati atau di saat kita masih merasakan bisa bernafas, tatkala nyawa masih dikandung badan, di saat akal ini masih normal dan sehat, maka tidak ada waktu berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dan adik-adikku yang kami cintai, ini menjadi pengingat. Makanya para sahabat itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya terimalah ibadahku ini. Karena untuk apa? Menggairahkan. Dan ini adalah hikmah yang kedua, untuk menggairahkan dan untuk memicu semangat mereka agar istiqomah. Ini adalah faedah yang kedua. Makanya tatkala maaf ya, kita rindu dengan orang tua kita atau rindu dengan orang yang kita cintai, guru kita. Dulu ada guru kami Ustadz ngajar di sini, sekarang sudah pindah. Kangen nggak? Kangen. Tatkala kita sering membicarakan tentang kebaikannya, tatkala kita kadang-kadang mendoakan kebaikan untuknya, maka di saat kita itu mendoakan kebaikan untuk orang yang kita cintai, itu akan terbayangkan dalam benak kita apa? Rasa kerinduan, rasa ingin berbuat baik, dan pahala dari kebaikan itu bisa kita alirkan kepada mereka. Satu contoh misalnya, kita cinta kepada ibu kita dan ayah kita, misal ya. Terus kemudian ada rasa kangen, terus kita berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Apa yang kita gambarkan dalam benak kita? Ya Allah, ada rasa kangen, iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni pengorbanan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ya mengganti, membalas pengorbanan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, saya pengen sekali berangkat haji, saya pengen menyembelih hewan kurban, saya pengen umrah, dan pahalanya saya alirkan kepada kedua orang tua. Mungkin itu keinginan-keinginan kita. Sama juga dengan para sahabat. Para sahabat itu jamaah dirahmati Allah, selalu berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami kemarin. Ya Allah, terimalah salat malam kami kemarin. Ketika kita selalu berdoa dengan doa-doa seperti itu, apa yang kemudian kita bayangkan? Yang kita bayangkan itu adalah masa-masa indah agar kita itu bisa tetap istiqomah. Tatkala kita berdoa, ya Allah, terimalah salat malam kami, itu pasti akan menggugah, kapan ya? Rindu banget saya bisa salat malam. Ya Allah, terimalah bacaan ayat suci Al-Quran di Ramadan kemarin. Pasti ada kerinduan bagaimana kita tetap bisa membaca meskipun berada di luar yakni Ramadan. Ya, lah inilah diantara yakni faedah agar ya kita sadar bahwasanya ibadah kepada Allah itu nggak boleh terputus. Ya, sekalipun kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, tapi ibadah itu nggak boleh putus. Sampai kapan? Sampai mati. Dan yang kedua, dengan kita banyak berdoa seperti itu, Allahumma taqabbal minna siyamana, nggak bisa bahasa Arabnya Ustaz, ya sudah, pakai saja bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, nggak ada masalah. Ya, kalau kita lihat para sahabat tadi berapa bulan berdoa seperti itu? 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah doaku, ya Allah terimalah puasaku, 6 bulan. Ya, hal ini untuk menggairahkan semangat mereka agar tetap istiqomah. Lah, jamaah dan adikku yang kami cintai, ya, di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin,
kemudian kita tinggalkan bulan Ramadan suci ini, ya, pasti di antara kita masih ada yang tersisa dan mengganjal. Kira-kira ibadah kita ini diterima apa enggak sih? Insya Allah. Kira-kira puasa kita ini diterima apa enggak sih kemarin tuh? Ya, keinginan pasti, harapan kita agar seluruh ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada yang tahu di antara manusia ini apakah ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jangankan Ramadan, tadi sholat asar enggak? Ada enggak di antara kita sholat asarnya tadi yang tahu bocorannya? Tadi saya itu ngintip, ternyata sholat asar saya dapat nilai 9. Ada yang enggak? Enggak ada yang tahu sama sekali. Maka disinilah para ulama berusaha untuk mencoba mencari indikator tanda-tanda yang insya Allah membantu kita. Kira-kira, ya, ada nggak sih tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka pembahasan kali ini adalah tentang tanda-tanda diterimanya ibadah yakni seorang hamba. Ya, terutama kita kaitkan dengan bulan Ramadan lalu. Nanti kita akan bisa mendeteksi pada diri kita apakah memang kita ini termasuk orang yang diterima ibadahnya selama Ramadan ataukah tidak. Nanti kita akan sampaikan beberapa tanda-tandanya. Tanda pertama, para ulama ada yang mengatakan tanda yang pertama itu adalah ziyadatut ta'ah, ketaatannya semakin bertambah. Tapi ukurannya itu adalah ketaatan bertambah bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan mungkin kita tidak pernah membaca Al-Quran. Sebelum Ramadan mungkin barangkali kita nggak pernah qiyamul lail. Tiba-tiba Ramadan masuk di pondok ini, loh kok qiyamul lail ya? Saumur-umur saya nggak pernah qiyamul lail. Saumur-umur saya itu nggak pernah baca Al-Quran. Tapi diturun nafis karena semuanya baca Al-Quran, akhirnya saya ikut baca Al-Quran. Karena diturun nafis ini semuanya qiyamul lail, akhirnya aku ikut qiyamul lail. Subhanallah, ketika Ramadan sudah selesai, di bulan Syawal bacaan Al-Quran ini ternyata nggak putus. Qiyamul lailnya kita juga masih jaga. Maka tatkala Ramadan ini ternyata meninggalkan banyak kenangan indah, Ramadan ini ternyata meninggalkan ibadah-ibadah yang masih kita rutinkan, maka berbahagialah. Berarti itu menjadi tanda dan indikator pertama, insya Allah ibadah kita diterima pada Ramadan yang lalu. Ketika ada yang berbeda setelah kita itu digembleng selama 1 bulan di bulan yakni Ramadan. Maka oleh karena itu, adikku yang kami cintai, Hasan Al-Basri ini pernah mengatakan apa? Inna min thawabil al-hasanata ba'daha. Jadi salah satu di antara, ya, bukti Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan dan ibadah hambanya itu ketika as-hasanata ba'daha. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk tetap menambah kebaikan-kebaikan setelahnya. Sebagaimana contoh yang tadi kami sampaikan, Ramadan menjadikan kita sudah terbiasa dengan puasa, menjadikan kita terbiasa untuk sholat malam, menjadikan kita terbiasa untuk baca Al-Quran, dan itu terbawa di bulan Syawal. Dzulqa'dah ini juga tetap alhamdulillah berbahagia, karena ini menjadi tanda dan indikator insya Allah ibadah kita yang diterima. Tanda yang kedua, para ulama ada yang mengatakan di antara tanda yang kedua itu adalah al-mudawama ala ta'ah.
Ya, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan tersebut, artinya tidak terputus. Hal ini kalau seandainya kita lihat sebelum Ramadan. Saat sebelum Ramadan saya ini sudah baca Al-Quran, alhamdulillah. Di bulan Ramadan kita semakin meningkatkan bacaan Al-Quran, alhamdulillah. Nah, terus di bulan Syawal gimana? Bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah sampai saat ini tidak terputus. Berarti kalau seandainya ibadahnya ini tidak terputus, maka itu menjadi tanda yang kedua, al-mudawamah 'ala ta'ah, konsisten, berkelanjutan dan istiqomah di atas ketaatan. Pernah saya sampaikan, gak ada masalah loh ya. Kalau seandainya nanti ya bacaan Al-Quran kita semakin sedikit ya Ustaz. Dulu di Ramadan itu satu hari bisa berapa juz? Hari ini dapat berapa lembar atau berapa juz? Ya, satu atau kurang. Kadang-kadang semangat kendor dan itu memang wajar. Karena kalau seandainya kita itu membaca sebanyak-banyaknya, kadang-kadang berat di hati ini karena nggak ada teman. Beda dengan di Ramadan kan? Ramadan kita baca Quran, teman-teman juga baca. Jadi akhirnya kemudian kita terpacu. Tapi nggak usah berkecil hati. Yang penting jangan terputus. Meskipun sedih. Bahkan ketika ibadah itu tidak terputus, meskipun sedikit, itu malah menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Coba kita lihat. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Adwamuha wa in qallah. Selama amalan itu rutin, berkelanjutan, konsisten, istiqomah dan tidak terputus, wa in qallah. Qalil, qalil artinya apa? Sedih, meskipun sedikit. Yang penting gak terputus. Bacaan Al-Quran misalnya subhanallah, dulu berjuz-juz, sekarang gak sampai 1 juz, tapi saya baca setiap hari. Nggak ada masalah, yang penting jangan terputus. Qiyamul Lail misalnya, ya, dulu di Ramadan 11 rakaat, 23 rakaat, di luar bulan Ramadan meskipun nggak sampai 11, paling tidak minimal berapa? Dulu berapa? Witir minimal berapa? 1, yang penting. Tapi jangan 1 terus ya. Kalau memang ada kesempatan ya kita tambah. 1 rakaat nggak berat bagi kita semua, meskipun sedikit. Karena sholat witir 1 rakaat dan itu bisa kita kerjakan setelah sholat isya. Itu sudah bagian dari qiyamul lail. Meskipun sedikit tapi rutin. Asalkan jangan sampai terus. Berat nggak 1 rakaat? Berat nggak 1 rakaat? Sampai 5 menit nggak? Nggak sampai. Yang penting jangan terputus. Puasa pun demikian, subhanallah. Sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan puasa. Makanya tadi saya tanya di awal, ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, Syawal itu ada sunnahnya untuk berpuasa selain puasa-puasa yang sunnah yang biasa kita jumpai di luar bulan Ramadan, seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid. Ramadan ini atau Syawal itu punya waktu yang spesial. Berapa hari? Berapa hari puasa Syawal? 6 hari. Lah, ini pun jangan sampai ditinggalkan. Paling tidaklah dalam 1 bulan misalnya kita sudah punya perbendaharaan puasa. Baik itu kita ngambil Seninnya atau ngambil Kemisnya atau Ayyamul Bidnya. Pokoknya jangan sampai kemudian berlalu 1 bulan hilang semuanya. Maka oleh karena itu al-mudawamah 'ala ta'ah, ketika kita konsisten, ketika kita mampu merutinkan ibadah yang dulu kita rutinkan dan kita kerjakan di bulan Ramadan, meskipun sedikit,
meskipun 1 rakaat, meskipun 1 lembar saja perharinya, itu ternyata menjadi amalan yang paling dicintai paling dicintai Allah, dan itu menjadi indikator kedua amalan ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang kedua. Sekarang yang berapa? Yang ketiga. Yang ketiga, para ulama menyebutkan, ya, bughdul maksiyah, benci terhadap kemaksiatan dan tidak ingin kembali lagi kepadanya. Ya, itu adalah indikator yang ketiga. Kita menyadari bahwasanya banyak sekali kemaksiatan yang kita kerjakan. Ukurannya mungkin bisa kita pakai sebelum Ramadan. Ya Allah, dulu ketika sebelum Ramadan itu saya terbiasa ghibah, adu domba, menggunjing orang lain, kadang-kadang juga mendolimi adik tingkat misalnya. Ramadan alhamdulillah membentuk saya lebih lembut, membentuk saya untuk selalu menjaga lesan, gak suka untuk menggunjing dan membongkar aib saudara. Itu selama di bulan Ramadan. Ternyata ketika Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, itu masih terbawa. Artinya di bulan Syawal pun alhamdulillah saya semakin lembut, tutur kata saya pun gak, maaf, sekotor yang dahulu. Saya pun kadang-kadang kalau ada teman-teman yang menggunjing saya itu saya hardik, karena saya itu benci banget dengan adanya orang-orang yang suka membongkar aib saudara, misalnya seperti itu. Kalau itu seandainya kita rasakan setelah kita meninggalkan madrasah bulan Ramadan, berbahagialah, karena itu menjadi tanda yang ketiga diterimanya amal ibadah yang seseorang. Ketika seseorang itu benci sekali dengan kemaksiatan yang ia kerjakan dahulu dan tidak ingin kembali mengulang kemaksiatan masa lalunya. Oleh karena itu Yahya ibnu Mu'ad rahimahullahu taala pernah menuturkan, ya, man istaghfara bilisanihi, ya, Yahya ibnu Mu'ad ini membicarakan tentang kondisi kebanyakan orang yang kita jumpai saat ini. Mungkin barangkalinya adalah kita sendiri. Beliau mengatakan apa? Man istaghfara bilisanihi, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, barang siapa yang minta ampun selama Ramadan dengan lisannya, barang siapa yang kemudian memperbanyak zikir selama Ramadan dengan lisannya, tapi apa yang terjadi? Wa qalbuhu alal maksiyati ma'kudun, tapi hatinya itu belum mau berpisah dengan kemaksiatan. Jadi Ramadan itu hanya dianggap sebagai reses. Reses itu istirahat sebentar. Seakan-akan sebelum datangnya bulan Ramadan, hei maksiat, kita berpisah sejenak. Cuma 1 bulan Ramadan. Nanti kalau bulan Ramadan sudah selesai, nanti kita reunian lagi. Karena hatinya masih suka dengan maksiat. Makanya Yahya ibnu Mu'ad mengatakan apa? Barang siapa yang lisannya istighfar, astagfirullah, barang siapa yang lisannya suka zikir, tapi hatinya enggak mau berpisah, enggak mau meninggalkan kemaksiatan, masih ada kesepakatan dengan maksiat. Wa azmuhu ayyauda ayyarji ilal maksiati wa yaud, dan dia punya tekad bulat untuk kembali lagi, berjumpa lagi dengan kemaksiatan. Jadi Ramadan ini cuma sebagai apa ya? Ya, sebagai rehat istirahat saja. Seakan-akan tatkala kita pengen sekolah di tempat yang jauh, Pak, saya mau sekolah di Durun Nafis, cuma 1 tahun tok, nanti kita akan kembali. Seperti itu gambarannya. Wahai maksiat, gak ada masalah, gak usah bersedih, cuma 1 bulan tok, nanti setelah Syawal kita akan bertemu dan reunian lagi. Kata Yahya ibnu Mu'ad di sini,
Barang siapa yang lisannya istighfar, baca Quran, zikir, tapi hatinya belum bisa untuk meninggalkan kemaksiatan, bahkan keinginan sudah bulat bahwa Ramadan ini nggak akan lama akan habis pula dan saya akan kembali kepada dosa-dosa masa laluku, apa kata beliau? Ada dua akibatnya. Saumuhu alaihi mardudun wa babul qabuli ala wajhi masdudun. Apa efeknya? Puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Secara hukum fikihnya puasanya sah memang. Tapi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan, bahkan hatinya ini belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Ini seperti orang munafik. Orang munafik itu kan menampilkan apa? Islam tapi menyembunyikan apa? Kufur. Orang munafik itu lesannya manis, kelihatan seperti orang yang alim, tapi hatinya benci. Pun demikian dengan ini, lesannya istighfar, baca Quran, zikir, tapi hatinya masih pengen yakni maksiat. Kalau seperti itu yang terjadi pada kita, waliyadzubillah, atau sebagian kaum muslimin ketika di bulan Ramadan seperti itu kondisinya, dan di bulan Syawal mereka kembali lagi kepada kemaksiatan, efeknya ada dua, kata Yahya ibnu Mu'adz. Yang pertama, saumuhu alaihi mardudun, puasanya tidak akan diterima, artinya dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Makanya Nabi SAW kan pernah bersabda, ya, malam yada' qaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajatan ayyada' ta'ama wa syarabah. Orang yang masih suka berdusta, maka puasanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Artinya sah memang, gak usah diulang, tapi dia tidak mendapatkan yakni pahala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Rubba shaimin, ya, hadduhu min yani siyamihi al-ju' wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, mudah-mudahan kita nggak termasuk di sini ya, di mana puasanya itu yang ia dapatkan cuma rasa apa? Lapar dan haus. Eman nggak? Eman 30 hari. Kalau memang sudah ada bocorannya ternyata puasaku nggak akan diterima, mungkin orang kalau seandainya hasilnya itu ada, hasil rapotnya itu bisa langsung dilihat, pasti banyak orang yang mending nggak puasa. Tapi nggak ada yang tahu loh hasil dari setiap ibadah kita. Tapi ketika hatinya belum bisa berpisah dengan kemaksiatan, meskipun lisannya itu menampilkan keislaman, menampilkan dzikir-dzikir dan bacaan Al-Quran, kata Yahya ibnu Mu'adz, ingat, puasanya dia tidak akan mendapatkan yakni pahala. Wa babul qabuli ala wajhi masdud. Efek yang kedua apa? Pintu-pintu diterimanya ibadah baginya telah tertutup rapat. Iman banget. Sudah puasanya nggak dapat nilai, pintu-pintu diterimanya ibadah tertutup. Jadi sudah nggak ada kesempatan. Maka oleh karena itu, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah indikator yang ketiga. Tatkala dulu kita punya kemaksiatan, Ramadan membentuk pribadi kita lebih baik. Ya, kayak tadi itu, lesannya sekarang itu sudah nggak ngomong hewan-hewan. Biasa kadang hewan ini, ya, kalau seandainya pas marah yang disebut hewan apa? Di sini nggak ada insyaallah ya. Tapi sekarang sudah mulai astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Itu yang diucapkan. Berarti Ramadan memang benar-benar membentuk pribadi kita lebih yakni baik. Kita pun lebih dewasa, semakin lembut dengan adik-adiknya. Ya. Dulu ketika ngajak itu, disadui, ditendangnya karena masjid. Sekarang lebih apa? Lebih lembut. Ayo, kadang-kadang digendong, kadang digendong yang di belakang. Subhanallah, semakin lembut. Ternyata Ramadan membentuk apa? Kedewasaan dan kelembutan kita. Pun demikian, Ramadan ini semakin kita itu benci dengan kemaksiatan. Dulu kadang-kadang ya suka ngumpul-ngumpul di pojok situ, membicarakan orang, temennya, aib gurunya.
Tapi sekarang kalau ada kumpul-kumpul seperti itu dibubarkan semua. Sudah, bubar. Karena saya nggak suka dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini. Subhanallah. Ketika kita merasakan seperti itu, insya Allah ini ada isyarat baik. Ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Ibadah-ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling tidak 3 ini saja indikator diterimanya amal ibadah seorang hamba. Yang pertama tadi apa? Ketaatannya semakin Yang kedua, semakin istiqomah. Yang ketiga, ya dibenci kemaksiatan dan tidak ingin kembali untuk bertemu, untuk mengulang kembali. Ya. Namun di sini di bagian terakhir kajian ini saya ingin menyampaikan ada beberapa tips-tips agar kita ini bisa istiqomah. Memang banyak para ulama menyebutkan ada beberapa langkah-langkah ringan dan mudah bagi kita agar kita itu bisa istiqomah. Ya, kita tahu tadi ibadah, kapan kita berhenti ibadah? Sampai meninggal. Bukan hanya di bulan Ramadan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah loh ya. Maka untuk menjaga agar qiyamul lail kita terjaga, salat malam kita terjaga, bacaan Al-Quran terjaga, sedekah kita terjaga, semua ibadah kita terjaga terus sampai meninggal, itu butuh langkah-langkah yang mudah dan simpel. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan agar kita tetap istiqomah. Yang pertama apa? Perbanyak doa kepada Allah. Insya Allah doanya banyak yang sudah hafal kok. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana. Terus subhanallah, perbanyak doa ini. Baik di dalam kita sujud, di antara adzan dan iqamah, ketika kita sedang bepergian, di saat turun hujan, atau di saat kita mungkin haji dan umrah pas di wukuf Arafah, atau di depan Yani Ka'bah misalnya, di Multazam. Ini adalah tempat-tempat dan waktu-waktu spesial diijabahi doa. Maka perbanyak doa-doa seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan aku dari Al-Qur'anmu setelah sebulan penuh aku membaca Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hatiku dari qiyamul lail. Padahal dulu di bulan Ramadan hampir setiap malam 11-23 rakaat aku kerjakan. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku ini dari puasa. Padahal dulu sebulan penuh loh ya, kita nggak pernah bolong puasanya. Tapi di bulan Syawal kok berat banget. Dzulqa'dah ini kok terasa berat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa ini adalah ya muqallibal. Terus hafal kan? Nanti yang kecil-kecil hafal belum? Hafal ya? Yang kecil-kecil yang belum hafal nanti yang besar-besar ngajari ya. Ya, ini untuk dirutinkan doa ini. Ya muqallibal qulub. Ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini istri Rasulullah, ya, itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiranya apa doa yang paling banyak engkau panjatkan? Doa yang paling sering engkau ucapkan? Kita tahu Nabi SAW kan suka untuk memperbanyak doa astaghfirullah wa atubu. Berapa kali dulu? Ada yang mengatakan 70 dalam sehari. Dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain 100 kali. Banyak nggak itu sehari? Banyak sebenarnya. Tapi Nabi SAW itu punya rutinitas doa yang lebih banyak daripada itu. Doa itu ternyata adalah doa apa? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafal semua ya, adik-adik yang laki-laki dan perempuan. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dari Al-Qur'an. Yang dari hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas yakni agamamu. Artinya apa ini? Artinya kita nggak ada yang tahu apakah hidayah ini masih mampu kita pertahankan hingga ajal dan kematian. Maka butuh doa kepada Allah. Karena ini adalah salah satu solusi jalan keluar agar kita tetap istiqomah. Karena istiqomah itu adalah aset dan anugerah dari Allah. Sebagaimana nikmat dapat harta itu juga anugerah dari Allah. Kita mintanya kepada siapa? Allah. Kita supaya dapat prestasi dan nilai yang tinggi itu anugerah dari siapa? Mintanya kepada ustadz apa kepada Allah? Sama juga istiqomah. Ketika kita pengen istiqomah, saya kok pengen Ustaz ya istiqomah agar sholat malamnya ini nggak putus, saya pengen Al-Qur'annya pun tetap rajin. Nah, istiqomah ini adalah anugerah dari Allah. Berarti kita mintanya kepada siapa? Ya muqallibal tsabbit qalbi ala ini. Perbanyak insyaallah ya. Baik. Yang kedua dan ini yang terakhir ya nih jamaah dirahmati Allah. Di antara solusi dan tips agar kita itu istiqomah, cari lingkungan dan teman-teman yang soleh dan baik. Ini penting agar kita bisa tetap menjaga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seringkali ibadah kita terputus gara-gara kita itu salah teman, salah lingkungan. Ya, ngumpulnya itu sukanya sama anak-anak yang nggak mau sholat malam. Ya akhir-akhirnya akan ditinggalkan sholat malam. Ngumpulnya itu sama anak-anak yang suka ngobrol, nggak suka Quran. Ya lama kelamaan Al-Quran akan ditinggalkan. Faham di sini? Nah, ya. Tapi ketika ya kita itu punya teman-teman yang baik, kita punya lingkungan yang mendukung, dan alhamdulillah insya Allah antum di sini beda kalau seandainya antum tinggal di luar. Betul apa enggak? Kalau antum tinggal di luar saat ini, kira-kira anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang di mana? Lagi ngapain? Ya main, ngepit, sepedahan, layangan, main bola terus. Ya, di alun-alun, pulang maghrib, kadang-kadang maghrib juga gak tinggalan. Seperti itu. Tapi antum di sini subhanallah, kalau ada kajian alhamdulillah bisa dapat ilmunya dari ustadz-ustadz yang di sini menyampaikan kajian. Kalau nggak ada, nanti ada halaqah Quran. Subhanallah, lingkungan yang baik. Maka oleh karena itu, inilah di antara dua hal yang harus kita pertahankan. Kita berdoa ikhtiar kita kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana sampai akhir. Ya muqallibal qulub pun kita baca. Yang kedua, kita cari teman yang soleh, lingkungan yang baik, agar kita tetap bisa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi dan para jamaah dan adik-adikku yang kami cintai. Ya, jangan lupa ya, ini tadi sebenarnya ada yakni dua hal dan dua PR. Yang pertama, perbanyak doa. Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah apa? Ibadahku, puasaku, sholat malamku kemarin di bulan Ramadan. Sampai berapa bulan? 6 bulan. Kalau kita ingin menghidupkan dan mengikuti sunnahnya para sahabat. Yang kedua, ya, kita bisa mendeteksi pada diri kita ibadah kita diterima ataukah tidak. Coba ya, nilai ibadah kita pada diri kita dengan 3 tanda tadi. Apakah setelah kita meninggalkan bulan Ramadan semakin bertambah? Apakah kita semakin istiqomah? Apakah kita semakin benci dengan kemaksiatan? Kalau itu yang kita rasakan, mudah-mudahan ini menjadi berita baik untuk kita. Adapun yang ketiga, ya, perbanyak juga 2 hal, yakni doa yakni tadi. Doa Rabbana la tuzigh qulubana dan ya muqallibal yakni qulub. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan yakni kita di lain kesempatan.
Dan tadi ada sedikit yakni oleh-oleh, mudah-mudahan nanti bisa dibagi ya, terutama yang kecil-kecil ya. Ada buku-buku juga, ya mudah-mudahan bermanfaat. Di sini ada koleksi, ada rak buku dari sini. Ada ya, mudah-mudahan nanti bisa di sana. Itu yakni dari anak-anaknya Pak Ustadz. Ya, dulu waktu tak ajak ke sini pengen ngasih hadiah buku-buku untuk yang kecil-kecil. Ya terutama. Kalau yang besar nggak apa-apa baca buku ya. Ya, tapi buku-buku untuk anak SD dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu senggang bisa dibaca. Itu ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.